Terima kasih. Mudah-mudahan jazakumullah Guru Mahmud. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan kita mendengar dengan mendengar pembacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Al-Mukarram Guru Mahmud, mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah. Nah, di sini ulun menyampaikan juga Guru Fahmi berulang tahun nang ke 52 tahun. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan qabul hajat sidin, dan mudah-mudahan sekeluargaan dapat sakinah mawaddah warahmah dan kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah sekalian rahimakumullah. Bulan Maulid sudah habis. Tetapi perayaan Maulid tidak pernah habis. Bulan berakhir. Tapi 2021 sambut kembali. 2020 bulan Maulid sudah meninggalkan kita. Tetapi perayaan Maulid tidak ada habis-habisnya. Asy-Syaikh Ad-Diba berkata, "Walau anna 'amilna kulla hinin li Ahmad maulidan qad kana wajib." Kami mengamalkan Mujasidin melaksanakan pembacaan Maulid, membesarkan Nabi setiap detik, bukan setiap tahun, bukan setiap bulan. Kullahinin guru teh, setiap saat, setiap detik kontak dengan Sayyidina Muhammad. Li Ahmad maulidan qad kana wajib, maka hukumnya wajib bagi beliau-beliau. Bagi orang pecinta Rasulullah nang karam di laut ahdiyat Rasulullah, ahdiyatun nur, nang karam lawan Rasulullah, nang cinta berat, orang-orang itu menganggap itu wajib bagi dirinya sendiri. Bahkan Abul Abbas Al-Mursi berkata, ujar beliau sudah berkali-kali kita sebutkan, "Lau ghaba anni Rasulullah tarfata'ain ma aqadtu nafsi minal muslimin." Kalau aku, kata beliau, tidak melihat Rasulullah sekijip mata, maka ujar beliau, aku hukumkan, ku anggap diriku ini keluar daripada Islam. Ini karena keasikan lawan Nabi, ta'asyaq bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. عاشق 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 عاشقي asyik dengan nur Sayyidina Muhammad. Melihat alam ingat Rasulullah, melihat cucu Rasulullah keingatan lawan datunya, melihat orang-orang saleh keingatan lawan Sayyidus Salihin Habibina Muhammad, sehingga apapun di permukaan bumi ini inya selalu melihat Rasulullah. Kenapa? Karena nang jagat di alam semesta nur Sayyidina Muhammad. Karena nur itulah yang berhubungan senantiasa kepada Allah. Nur itu ta'abbud senantiasa kepada Allah. Maka ketika Nabiullah Musa alaihissalam, hendak melihat Allah, hendak live langsung lawan Tuhan. Apa ngaranya itu tupis. Hendak melihat langsung lawan Tuhan. Permohonan Nabiullah Musa kepada Allah,
Rabbi arini anzur ilaik. Wahai Allah, lihatkan panjat engkau yang sempurna itu kepada diri ulun, kata Musa. Qala Rabbi, qala berkata Tuhan. Allah menjawab, qala lan tarani, kamu hai Musa tidak akan bisa selamanya melihat akan zat-Ku, kata Allah. Padahal Nabi Musa sudah tahu orang senantiasa mukalamah dengan Allah. Sebagaimana Allah berfirman, wa kallama Allahu Musa taklima, berkata-kata Allah dengan Musa dengan sempurna perkataan. Yang kalam Tuhan itu bila harfin wala sautin, tapi Nabi Musa dipahamkan oleh Allah perkataan Allah itu. Akan tetapi Nabi Musa alaihissalam sidin kada bisa melihat zatnya. Tapi yang kalamnya mengerti, tapi dewan-dewannya kada bisa. Karena sudah Tuhan membatasi, lan taroni, kamu, lan tareni, kamu tidak bisa. Sama sekali selama-lamanya kada bisa melihat Allah. Ini Nabi Musa, apalagi amun RT, apalagi amun kayak kita ini, makinnya Nabi dan Rasul aja luar biasa. Termasuk ulul azmi lagi guru dia, Nabi Musa. Ulul azmi dan Rasul, kan ulul azmi ada 5 Allah. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Yunus, Sayyidina Muhammad SAW. Ulul azmi. Kada kawa melihat Tuhan. Lalu Allah Nabi Musa ini tak ungut. Apa itu tak ungut? Termenung, bingung, karena permohonan tidak diterima. Kisahnya nih, ini pelajaran, karena Nabi yang kayak apa Nabi itu tetap mulia. Nabi dan Rasul tetap mulia. Kita orang awam ini wali aja kada sama lawan Nabi, apalagi kita lain wali kayak ini. Jadi itu sebagai contoh Nabi aja, apalagi kita kada kawa langsung lawan Tuhan. Maka Nabi Musa alaihissalam termenung, ujar bahasa Perancis mandam. Ini malam ini agak orangnya boleh sedikit karena hujan lebat tadi, tapi banyak aja ada aja bibinian itu, alhamdulillah. Ya, banyak aja bibinian, ada lakian banyak lengkap. Mandam Musa merasa kada kaum dia, bukannya Tuhan tuh kawa aja melihatkan Musa tuh kawa, melihat cuma Nabi Musa nya ada sanggup melihat. Kawa dipaksa kita melihat roh. Kawalah kita dipaksa melihat angin memiri. Kawa kita melihat udara, ada bisa. Jangankan udara kantuk jangan bisa melihat kita. Anak pada pintar manusia lawan kantuk saja kan bisa melihat. Buyuk ada beb. Coba kantukmu dilihat. Banyak yang bukahan pian. Apalagi kan hijau beb. Wah hati-hati. Nyambung guru Mahmud penanya nih. Wah. Kalau kamu melihat kantuk saja kan kamu melihat, apalagi zat Allah Taala. Nabi Musa, Tuhan kawan mengatakan, cuma Musanya kada sanggup. Maka itu lantaroni, kamu Musa gitu, enggak bisa selamanya kamu lihat saya dong. Ada sama dia. Ketika Nabi Musa guru utih, kada ditolak Tuhan untuk melihat zat Allah Taala. Musa ta'ungut. Ketika duduk ta'ungut, tiba-tiba Nabi Musa melihat ada tulisan fi sakhrah. Di batu pore ada melihat. Batu pore. Itu. Bahasa kutai pore itu gana. Kalau bahasa Inggrisnya apa batu? Batu apa? Oh, big stone. Wah. Big bahasa Inggrisnya besar. Stone artinya batu. Big stone, batu besar.
big stone, and they use and kucing tahe, larut ke India. Jadi Musa melihat batu besar. Dilihat oleh Musa batu besar bertulisan ada ayat Quran di situ. Musa dilihatkan ayat Quran. Apa kata Allah? ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. Ujar Allah Ta'ala wala taqrabu, jangan kau hampiri malal yatim, hartanya anak yatim, illa melainkan billati hi ahsan. Kalau bisa mengasurakan ayuha, kada pacang dimakan, kasih diasurakan aja. Ternyata yang disebut dengan harta anak yatim adalah anna ru'yatallahi haqqun liyatimi Abi Thalib. Bahwasanya ru'yah itu melihat Allah itu adalah hakun, hak liyatimi Abi Thalib, bagi anak yatim yang dipelihara oleh Abu Thalib. Siapa yatim yang dipelihara oleh Abu Thalib? Sayyidul wujud Habibuna Muhammad. Jadi melihat Allah hak Sayyiduna Muhammad. Kalau orang memelihara anak yatim di dalam surga hakada ana waqafil yatim bil jannah. Bagaimana yang memelihara yatimnya Sayyidina Muhammad Abu Thalib? Ambil dari penjelasan nanti. Sudah Abu Thalib ahlu surga. Hak. Jadi yang melihat haknya anaknya, boleh melihat Allah adalah yatimnya yang dipilih, yang dipelihara oleh Sayyidina Abu Thalib. Siapa? Sayyidina Wujud. Itu semua yatim, harta anak yatim. Ternyata Nabi Musa hendak umpat dua di bagian situ. Wujud orang iso, orang iso. Neng sing iki milik sida. Bercampur Jawa lan Kutai. Ini hak Rasulullah. Sebuting. Yang kedua Nabi Musa. Tuhan melajari Nabi Musa. Jangan langsung ke Tuhan. Nabi Musa disasar oleh Fir'aun. Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, disasar, and dikejar. Ketika Nabi Musa lari beliau kemana? Sampai ke pinggir laut, sungai Nil. Begitu sampai di pinggir sungai, Nabi Musa ada kawal lagi berpikir. Menyeberang ke dada perahu, ke dada lubang, di ada ces, di ada temper, di ada speed boot, di ada jukung, kecinting makinnya ke dada, lebih bahasa, lebih Inggris lagi, kelotok, ke dada, dilihat di belakang. Nabi Musa melihat di belakang. Panat duduk. Dilihat di belakang. Fir'aun beserta kroni-kroninya menyasar. Maka Nabi Musa tahu di belakang ada musuh, di muka ada alat untuk menyeberang. Maka terpakurlah Nabi Musa, berpikir kayak apa. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu apa yang di hati Musa. Allah berfirman, ya Musa, idrib bi'asakal bahar, pukulkan kengkatmu ke laut. Nabi Musa alaihissalam tidak banyak pikir, karena Tuhan yang memerintahkan. Maka Nabi Musa memukulkan tongkat ke laut. Saya ini panjangan tongkat Musa itu. Belum pernah melihat di Mesir. Di mana kita? Di mana dia? Di Turki. Ada kalau museum ngaranya Topia.
Kan? Apa? Top kopi. Apa kalanya? Top kopi. Nah. Itu pokoknya alih nyambat kita Turki. Panjang kayaknya. Nabi Musa ada punya pikir. Dipukulakan sidin turunkan ke laut. Pok dipukulakan sidin. Berapa kali mengulangkan maratan ba'da marrah di dalam kitab Sa'adat Dirain ya Allah berapa kali asyara marrat 10 kali Musa memukulkan tongkat tapi apa hasilnya falam yam balik tidak ada reaksi kada terbelah impalaq maknanya terbelah falam yam balik tidak terbelah kalau terbelah berarti kada hasil. Maka Musa 10 kali memukulkan kada terbelah, kada reaksi. Berpikir pula Musa, maka disuruh. Kenapa jadi kada ada hasilnya? Nah menyuruh Allah. Ingat, yang menyuruh Allah, tapi dipukulkan. Kenapa kada ada hasil? Ternyata kata Allah, Musa, jangan langsung pukul kau Musa. Kau baca dulu bacaannya. Ada bacaannya, hendak sembahyang bacaan, hendak makan bacaan, hendak minum bacaan, hendak bikin proyek bacaan. Bacaan, jangan bacaan. Bacaan Musa. Udah tunggu Musa, opo yang dibaca? Is opo yang dibaca apa? Apa yang dibaca? Ujar Tuhan, ya Musa, sholli ala Muhammad. Kau baca salawat kepada kekasihku, rahasia diriku, kekasihku, kecintaanku, Sayyiduna Muhammad. Kau baca itu. Ini bukan salawatnya, nang harat, tetapi apa? Tuhan mengenalkan ngaran Muhammad melarang. Allah Ta'ala itu bersalawat kepada Nabi Muhammad, bersalawat kepada Musa, memandahkan kadar tingginya martabat magam Habibuna Muhammad, menunjukkan itu bukan masalah salawatnya. Ini pembukti salawat ini karena orang tahu pangkat di salawati. Mun orang ini luar biasa muridnya. Nuran pakakulan apa mazhar atam, mazhar yang paling sempurna wujud Allah di dampaknya di wujud Nabi Muhammad. Baca Musa salawat, kau baca Musa salawat. Artinya apa? Musa ketika itu orang yang kenal dengan Allah, selalu berbicara Allah, bernama Kalimullah, diturunkan oleh Allah. Ya Tuhan, kamu jangan langsung ke aku, berselawat kepada Muhammad. Artinya Tuhan ini kada kawan langsung Musa, kamu Muhammad dulu. Tidak akan seseorang sampai kepada aku kata Allah kecuali melewati wujud diri kekasihku. Wa anna hadza sirati mustaqiman. Nabi Musa basobat. Ya Allah, betapa tingginya makam Nabi Muhammad, betapa tingginya makam Sayyidina Muhammad, sampai Tuhan yang kayak itu lawan Nabi Muhammad. Nabi Musa kada kawan. Ya Tuhan Muhammad, Musa, ikam bersalawat lawan Muhammad, baru hasil maksud. Wa yanalul barakat kullu man wa yanalul barakat kullu man shalla alaihi kullu man shalla alaihi. Hasil maksud kullu man shalla alaihi termasuk Nabi Musa, termasuk kullu tadi.
Kulu tauhid, kuluman termasuk hasil maksudnya pukulakan Nabi Musa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dipukul Musa. Apa yang terjadi? Imbalak, terbelah. Itu laut. Ujar bahasa Banjar terbilah. Itu bahasa Banjar. Ujuk. Rancak lah disambar bare. Terbilah. Munsur kebilah, terjalak. Durian lagi. Terbilah terjalak, menempalak. Nah, kelihatan hasil apa? Hasil berkat besar kepada Nabi terkelihatan, terkeluar dari rahasia itu. Terbuka banyu. Begitu buka di jalannya lagi jalan itu. Keselamatan ada di dalam wujud Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Nabi Musa ditegur Tuhan, jangan ke aku langsung, liwat Allah, liwat Nabi. Kadang-kadang kita lain pada Nabi, mesti liwat Nabi dulu. Nabi Muhammad tulisannya Muhammad, Nabi Muhammad. Kadang-kadang nah langsung kepada Tuhan kadang-kadang. Mesti liwat wasilatul uzma Sayyidina Muhammad. Jibril pernah berpendel lawan Nabi. Ujar Jibril mengucap waktu Isra Mi'raj, ujar Jibril, ya Muhammad kekasihku Jibril, ja'atuka wasilatan li hajatan, ja'atuka wasilatan li wa ja'atuka wasilatan fi hajatin. Muhammad, pian ulun jadikan wasilah di dalam hajat ulun. Berarti Jibril berhajat kepada Allah liwat siapa? Liwat Sayyiduna Muhammad. Makanya untung benar kita. Kita setiap saat dan detik kita ini di dalam rahmat Allah Ta'ala, di dalam berkatnya Rasulullah. Nah kita liwat Nabi sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantara daripada kita membesarkan Nabi Muhammad. Jadi jangan lupa lawan Nabi Muhammad. Wala takum minal ghafilin. Janganlah engkau menjadi orang yang lalai. Hati yang lalai, hati yang mana lalai? Hati yang kada ingat lawan Sayyidina Muhammad. Karena kita hendak masuk ke dalam rumah, pasti melewati pintu. Ternyata pintu itu adalah lawang. Betul. Karena pintu itulah yang akan dituju lil wasail hukmul maqasid. Kita hendak masuk ke dalam rumah lewat lawang, hendak masuk ke hadrat Allah lewat Nabi Muhammad. Makanya hendak berdoa, hendak kabul salawat dibaca. Nah kita ini kan majlis salawat, di mana-mana kita majlis salawat. Pokoknya di mana-mana bila ada majlis salawat datangi, bila ada orang mengesahkan Nabi datangi. Itu jembatan rami nang pacang sampai ke hadrat Allah. Ya kalau makanya insya Allah kita hilang gitu penyakit macam-macam. Insya Allah selamat lagi kita dunia wal akhirah berkat Nabi. Mudah-mudahan di akhir umur kena Nabi kita menyambut kita dengan senang dan kita senang kegembiraan. Makanya kegembiraan itu namulah kita jadi hilang penyakit macam-macam. Kegembiraan itu yang penting gembira. Gembira itu mungkin ada gembira berarti orang tua ada gembira. Ya Allah. Mesti gembira, nih gembira, biar hujan-hujan datangan ini gembira, bukan masalah apa, karena lawan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, asik lawan Nabi itu namulah ramai. Orang kalau sudah asik lawan Nabi ya Allah, raminya bukan main. Orang kalau sudah asik lawan Nabi itu ya Allah, artinya bubuhan asik lawan Nabi nih, kemanapun asik rami aja, ya Allah. Makanya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau itu sahabat Nabi kada pernah memisahi Nabi. Nang kaya apa anak memisahi Nabi? Mun orang memisahi Nabi berarti tanda terpisah dua Allah Ta'ala. Orang memisahi Nabi tanda, alamat tanda terpisah dua Allah Ta'ala. Orang bila memalaki Nabi tanda berparak dua Allah Ta'ala. Bila orang memisahi Nabi tanda memisahi. Itu jadi perkirakan belum bulat di rumah kena. Bila berparak lawan Nabi
tanda berparak dengan Tuhan. Bila menjauhi Nabi, tanda berjauh dengan Tuhan. Itu jadi pergerakan. Nah itu ya. Jadi jauh parak itu tergantung dengan Rasulullah. Jauh paraknya kita lawan Tuhan, termometer. Barometer. Termometer itu kan orang garing. Barometer ukuran kita, ukuran orang tuh jauh dan dekat, jauh dan parak dengan Allah tergantung lawan Sayyidina Muhammad. Makanya Allah Ta'ala sudah menganuakan kita syahadat orang Islam, rukun Islam itu 5. Yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat. Syahadat yang pertama syahadat tauhid. Syahadat yang kedua syahadat Rasul. Tapi dari syahadat Rasul menuju kepada syahadat tauhid. Tidak akan orang sampai kepada syahadat tauhid kalau orang itu kada bergelimang, kada berkaram di laut syahadat Rasul. Kata siapa? Kata saya. Kenapa? Karena itulah Tuhan wa ma arsalnaka illa rahmatan. Mana kawa sampai guru Mahmud kita lawan Tuhan mengkata Nabi Muhammad. Ujian Nabi sabda, ana a'rafukum billah. Aku je Nabi orang yang paling hampir di antara kamu, yang paling kenal dengan Allah je Nabi adalah aku. Jadi yang paling kenal dua Tuhan itu Nabi Muhammad. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Lebih hampir daripada urat leher Tuhan itu. Urat leher siapa? Urat leher Sayyidina Muhammad. Ayo. Ini bulan Maulid ini alhamdulillah bulan kita nih asik kawan Nabi. Bulan kita mengenal Nabi. Mungkin bulan-bulan terdahulunya kita kata ingat kawan Nabi. Nih ingat berkat bulan Maulid. Nah ini manfaat daripada kita memperingati bulan Maulid supaya mengingati Nabi Muhammad. Ingat dia seorang. Jangan kada ingat kawan dia seorang. Jas merah lain jas putih. Begitu kada? Jangan selalu lupakan sejarah. Nabi Muhammad itu ainus sejarah. Jangan dilupakan Rasulullah. Nang kayak kita, aku ahli Quran. Aku ahli Quran, baca Al-Qur'an 7, Qira'at 20. Saking alimnya, bagus. Disuruh kita jangan sampai bungol kita. Kada bisa baca Quran. Bila kita bungol baca Quran berarti kada tahu. Mesti wajib tahu baca Quran dengan tajwid. Mesti tahu. Ya kada. Tapi ingat, Quran itu turunnya di muntung siapa? Keluarnya di mulut siapa? Di mulut Sayyidina Muhammad. Dan kita baca Alif Lam Mim. Sebelum ke muntung kita, di muntung guru kita. Guru kita di muntung guru sini sampai kepada muntung Sayyidul Wujud Nabi Muhammad. Jakanya Nabi Muhammad kada mengeluarkan kita tahu di Quran kita. Ini yang bersyukur. Jangan Qurannya jadi perhatikan nang membawa Qurannya kada bisa. Ora iso iki. Ning kono ning kene koyo opo iki? Kamu dimas? Ning kono. Ora iso. Merono mrene. Ojo, sini sen. Kada kawa. Mesti ingat lawan yang membawa. Makanya sembahyang kenapa jadi sallu kama ra'aitumuni usolli hadis. Sembahyang engkau sebagaimana melihat aku. Liwat siapa? Liwat guru-guru kita mengetahui. Artinya apa? Jangan lupa lawan Nabi Muhammad. Setiap hal anta fi kullin jamil. Setiap apapun kita melihat selalu imam Habibuna Muhammad wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamim. Nang kayak apa anak pahlawan Nabi? Kita puasa mau pakai Nabi. Nabi puasa pergi lagi sih. Mulai fajar ya kalau sahurnya tah. Sampai buka maghrib. Mumpati Nabi puasa, kada boleh puasa 24 jam guru tidak. Kada boleh puasa. Puasa itu
seharian aja. Malam kada boleh puasa wisol tuh kada boleh hari-hari kada boleh. Lain puasa Nabi Daud kan boleh. Sehari puasa, sehari kada. Mun kita kada boleh puasa hari-hari kada boleh. Apalagi amun puasa sebulanan. Belum puasa sebulan lah. Mun sebulan kayak apa makannya sebulanan? Mun ini tahan aja, mun ini tahan. Bujung ada sebulanan, ya Pak. Iyalah. Nah, sebulanan. Jadi sehari semalaman seharian aja. Iya. Nurut siapa? Sayyidina Muhammad. Aku puasa menurut Nabi. Aku bersembahyang menurut Nabi. Aku menghadap kiblat menurut Nabi. Semua menurut Nabi. Aku berzakat menurut Nabi. Aku berhaji menurut Nabi. Aku kawin menurut Nabi. Hendak 2-3 insya Allah menurut Nabi. Oh bibinian, katakan. Pas. Nang kada pas tuh binian aja kada pas. Nya kada mau kan. Alang cari jalan lain aja. Ya kita binian anu kawin masuk surga, cari jalan lain. Ya kita jalan lain macet. Ya Pak. Macet. Nah inilah kita ini alhamdulillah. Kita ini lawan Nabi. Makanya asik lawan Nabi. Dalilnya nyaman. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Akhirnya Nabi Musa liwat Rasulullah juga. Ternyata di bulan Rajab Nabi Musa melihat Nabi Muhammad di langit angka 6. Hari-hari betungguan di situ Nabi Musa. Betungguan. Nang lain tuh biasa-biasa aja modelnya nih. Orang kisah lah. Nabi Musa betungguan dari 6 tuh. Suruh sidin Nabi. Pian kesana lagi. Kurangi. Betungguan. Menyambut. Lagi. Apalagi. Sampai 9 kali turun naik Rasulullah. Turun naik mau sembahyang. Siapa yang suruh? Nabi Musa. Bukannya Nabi Musa itu kada bagus benar. Si jin menyuruh tuh mengambil berkat Nabi Muhammad. Si jin tahu di sinilah wujud kenyataan wujud Allah Taala. Wujud artinya ada, mustahil tiada. Dalilnya wujudun Nabi. Bah. Ya kalau ayo ya pakai hendak kemana buka kada kawa berpisah lawan Nabi habis dan kada mustahil kita keluar daripada hadirat Nabi mustahil wa min hutafal wujud laulaka arsalna khairul rahmatil alamin napa semua Nabi Muhammad kenapa bengkok berkat Nabi, berkat Rasulullah. Uyuh awak uyuh. Tadi kami hanya datang. Jam berapa tadi kita? Jam 4, jam 5 guru pahmi tadi. Kau lo. Mulai kamu orang Bangka sampai ke senior. Imbetu pulang kamu orang Bangka. Kajantor, bulik pulang ke Kahala. Ini di hulu bercana. Hanya ke sini. Uyuh Pak awak jalannya nyaman jalannya guring aja di otot tapi rami itu kenapa kasana kamari hati senang kenapa hati senang mengisahkan Nabi makanya ada lagu bahari di sana senang di sini senang di mana-mana hatiku senang yang penting kan hati happy senang. Siapa tahu hati kita kan yang tahunya kita. Nang tahu itu hanya Allah dan Rasulullah. Nang tahu itu benar ya. Ini nak Habib kita kan tahu bang sih begayaan. Padahal hatinya bukan Rasulullah. Mujur ada. Jangan dikira juga orang bina bisa. Dalam hatinya Rasulullah. Menang paham ya Pak. Maulah tapi salah kasih. Mun sudah Rasulullah. Apa jadi pantun? Naik ke puncak gunung tinggi sekali. Tinggi puncak gunung itu ada balus. Kiri kanan
kulihat saja banyak pohon salawat min kubure. Kamana-mana melihat pohon salawat. Allah Ta'ala aja bersalawat kepada Rasulullah. Kata henti-hentinya, yusallu innallaha wa malaikatahu yusalluna ala innallaha yusalli wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Apa ilmu dari yusalli? Terus-terusan bersalawat lawan Nabi Muhammad. Gembira, orang gembira. Datang ke Habib. Gembira, orang gembira. Orang gembira mana Pak? Kata dia kisah. Orang gembira kan gampang kan? Ya Habib. Jangan ngangak. Gembira ada gampang. Jadi kita disuruh bergembira, hati senang sesuai dengan ayat qul bi fadlillah wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu. Disuruh yafrahu tatarusan bergembira lawan sayyidul wujud Nabi Muhammad. Melihat Habib ingat Rasulullah. Han ayo ya Pak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli. Mantap. Bah kada gampang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nasi nak kawin di Amerika. Nah sudah cukup sudah. Itu jadi sampaikan gembira lawan Nabi kita. Mudah-mudahan kita digembirakan terus, dunia gembira, di akhirat gembira. Yang penting hati kita isi dengan Sayyidina Muhammad. Habib, ini pian melanjutkan.